Oke, sudah terrecord. Absen. Oke, absen kakak juga sudah jalan ya. Oke, terima kasih banyak atas kesempatan kakak-kakak yang sudah ingin bertarung melawan ngantuknya untuk bertemu kembali bertatap maya bersama-sama di ruang virtual ini kakak ya. Tetap semangat kakak, tinggal sedikit lagi perjuangan kita. Tinggal 6 lagi pertemuan sebelum berakhir ini. 6 sama ini. Berarti di belakangnya nanti tinggal 5. Oke, saya izin share screen kakak. Sambil kakak Irwan bantu kakak Irwan ya, hubungi kakak-kakak yang lain supaya segera masuk ke dalam. Oke, thank you. Share speaker notes. Oke, apakah suara saya terdengar jelas kakak, aman ya? Lancar suara? Lancar kakak. Oke, sudah tambah ramai. Oke, saya langsung saja kakak. Oke, ini pertemuan kita yang ke tatap maya yang ke-16. Yang ke-14, mohon maaf. Jadi kita hari ini cuma 2 JPG kakak. Pertemuan selanjutnya nanti itu akan ada 3 JP, 3 JP, terus 1 JP. Dan dimohon di situ nanti di 3 JP masing-masing kita sudah masuk modul 3 dan membahas rencana tindak lanjut dan sebagainya. Jadi mohon untuk kakak-kakak bisa lebih fokus dan lebih berkomitmen untuk hadir di JP-JP yang 3 JP itu kakak. Itu lumayan berat materinya kalau tidak disungguh-sungguh. Oke kakak ya, ini slide yang pertama, kita berada di slide refleksi aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Di program PJOK yang berdurasi 2 JP kakak ya, kita ada di moda daring. Tunggu sebentar kakak. Oke, izin lanjut. Sekarang sudah jalan. Saya izin lanjutkan slide-nya kakak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua yang berada di ruang virtual ini. Kakak-kakak sekalian, tetap bersemangat kakak ya. Tinggal sedikit sekali man, kodong perjuangan tak baru bisa ketemu kembali bakar ikan lah kalau mau kakak Asmin. Oke, saya lanjut saja kakak. Oke kakak, siapa? Kita langsung saja. Siapa yang ingin menjadi partisipan untuk berdoa hari ini? Atau saya tunjuk saja kakak? Kakak Asmin, siapa yang ingin ditunjuk berdoa kakak Asmin? Adakah Pak Semeltan di Panggalo? Belum muncul. Belum muncul. Iya. Pak Matius dan Mangopo. Oh ada, mantap kakak Matius. Oke kakak Matius, dapat kita tunjukkan. Silahkan menunjuk nanti juga. Iya. Oke, baik kakak-kakak semua. Sebelum kita mulai kegiatan kita sore hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa berkas segala tuntunan dan pemeliharaan yang senantiasa Engkau nyatakan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mempertemukan kami dalam tatap maya sore hari ini. Usai kami Tuhan dalam menerima materi dari fasilitator, biar apa yang kami terima boleh kami terima dengan baik dan boleh kami praktekkan di tempat tugas kami masing-masing. Bapa dalam surga, sejauh kegiatan kami sore hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Ini ungkapan terima kasih kami Tuhan, doa kami sambut dan sempurnakan.
dan ampuni segala dosa kami, dan terimalah kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke, terima kasih Kakak Matius Demangopo. Luar biasa, semangat Kakak Matius Demangopo ya. Depan laptop dihantam juga. Depan laptop juga Kakak Matius, siap. Oke, izin lanjutkan slide-nya Kakak, saya lanjut. Oke, ini adalah kesepakatan bersamanya kita Kakak di kelas. Coba kakak-kakak yang lain, ada banyak kakak yang lain. Oke, ini kesepakatan bersamanya kita di kelas yang selalu muncul di setiap slide-slide yang ada kita punya. Jadi yang pertama kakak tetap menyalakan kamera, mengaktifkan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktunya kita bersama dan memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis itu kakak di luar jangkauan kita adalah bisa dibilang hal yang wajar ya kakak. Kalau misalnya tiba-tiba hilang jaringan tak ya silahkan masuk lagi saja. Oke, saya lanjutkan kakak ya slide-nya. Ini tujuannya kita hari ini. Yang pertama, kita di sini diminta memahami konsep dari refleksi kakak, ini tujuannya kita. Dan yang kedua, memahami prosesnya itu yang namanya refleksi. Dan yang ketiga, kita akan nanti di terakhir menganalisis dukungan, hambatan, dan tantangan dalam melakukan aksi nyata. Jadi hari ini 2 JP-nya kita kakak, cuman kita fokuskan ke arah berefleksi. Oke, ini agendanya kakak ya. Saya bacakan saja langsung. Melakukan refleksi secara bergantian di agenda pertama. Yang kedua, menegosiasi apa yang sudah mengasosiasi apa yang sudah didapat dalam program PKG PJOK ke dalam praktik aksi nyata. Dan yang ketiga, memetakan dukungan, tantangan, dan hambatan yang dialami saat melakukan aksi nyata. Oke, saya lanjutkan kakak, kita langsung saja masuk menuju aktivitas yang pertama, yaitu mari kita lakukan aktivitas berbagi cerita dan refleksi aksi nyata yang telah dilakukan atau yang telah kakak-kakak sekalian lakukan di dalam video yang kakak upload. Jadi di sini mari kita masing-masing berefleksi kakak-kakak. Adapun oke, saya lanjutkan kakak. Sebelum kita masing-masing berefleksi, ini saya kembali, ini slide pernah tayang di sebelum kita masuk di modul 2. Kurang lebih seperti ini kakak. Sebelum menjawab pertanyaannya, mari kita bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita. Apakah saat ini kita lebih banyak suara fluid sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Atau yang kedua, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Jadi bisa dibilang di sini kakak, dia tidak menyalahkan gaya komando yang pernah kita pelajari di sekolah, tapi diusahakan si gaya komando ini diminimalisir dan lebih melibatkan peserta didiknya kita di dalam proses pembelajaran. Jadi silahkan kakak-kakak ingat waktu kakak melakukan aksi nyata yang terakhir, lumayan lama kakak ya kita waktunya sebelum bertemu ini, waktunya sekitar kurang lebih 1 minggu lebih lah waktunya sebelum kita melakukan tatap maya lagi. Jadi dan kakak mengumpulkan video aksi nyatanya. Oke, saya lanjutkan saja kakak ya. Oke, di sini sudah ada petunjuk skor. Bila ceritanya dinilai dari skor 1 sampai 10, pada posisinya kakak-kakak dalam melakukan aksi nyata berada di posisi nomor berapa kakak? Kira-kira. Silahkan
Ditulis saja dulu kakak, semua yang kakak yang ada di sini silahkan ditulis saja dulu di kolom chat. Kalau mungkin langsung resen juga bisa kakak, lebih bagus lagi. Bila dinilai dari skor 1 sampai 10, nomor berapa kak aksi nyatanya kakak-kakak? Kira-kira kakak ya, kira-kira saja. Silahkan ditulis di kolom chat kakak, atau ada yang mau langsung resen lebih bagus lagi kakak. Kakak Matius Demangopok 8, mantap kakak. Kakak Monik, saya 7 lah, siap kakak Monik. Kakak Son Susan rendah, saya berada di skor 6. Wah, ini kakak Son memang suka sekali merendah. Nanti ditanya kakak Son, kenapa 6? Merendah untuk meroget kakak Son ya, padahal lengkapnya itu di video nak kasih masuk. Media pembelajarannya, masih ada kakak yang lain. Ampumu. Oke, silakan kakak-kakak yang lain ditulis kakak. Saya berada di nomor 6, luar biasa kakak Hendra. Walaupun sambil bersawah kakak ya, semangat kakak Hendra ya. Tidak apa-apa. Saya Siap, Kakak. Lagi di sawah ini ya. siap kakak, tidak ada masalah. Saya selalu tetap mau hadir bertatap maya walaupun di sawah. Kakak Maria 6. Kakak Resa, saya pasti lebih sekali dari 7. Luar biasa kakak Resa memang. Siap kakak Resa. Kakak Paulus Bala, kakak di nomor 6. Kakak Yansen di nomor 7. Tidak kurang kakak Resa. Kakak Resa bagus kok. Tidak kurang kakak Resa ya. Kakak Resa luar biasa. Oke kakak, saya sambil kakak yang lain ikut lanjut menuliskan saja kakak, tidak apa-apa, aktifkan saja mic tak kalau mungkin langsung, dan memanfaatkan fitur chat juga lebih bagus kakak. Saya izin lanjutkan slide-nya, dan di sini ada pertanyaan refleksi. Diwajibkan semua kakak-kakak mengenali dirinya masing-masing di sini. Bagaimana praktik aksi nyata yang kakak-kakak terapkan? Apakah sudah berpusat kepada peserta didik? Dan apa yang menandakannya kakak-kakak, itu yang paling intinya. Bisakah salah satu dari kakak-kakak di sini sebelum tulis di kolom chat kakak-kakak yang lain, bisakah salah satu kakak-kakak di sini kasih nyala mic tak saja kakak, untuk lebih aktifnya kelas tak, kasih nyala mic tak 1 orang atau 2 orang lah. Adakah di sini kakak Monik lah? Mana kakak Monik? Mantap. Luar biasa memang, saya tahu kakak Monik standby di situ, jadi saya langsung sebut. Silahkan kakak Monik. Belum nyala mic tak, baru resen tak. Dijawab ini. Iya kakak. Silahkan kenali dirinya kakak sendiri dan dijawab pertanyaan yang di depan layarnya kakak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi menurut saya pribadi ini ya, praktik aksi nyata yang saya sudah terapkan itu belumlah sepenuhnya berpusat pada peserta didik. Namun pun demikian, saya merasa bahwa aksi nyata yang saya lakukan itu sudah lumayan berpusat pada peserta didik. Itulah tadi sebabnya saya menulis kira-kira poinnya di 7. Kenapa? Karena di dalam aksi nyata yang saya lakukan itu, saya sudah berupaya bagaimana supaya peserta didik itu lebih banyak berperan. Misalnya hal yang menandakannya itu contohnya, saya tidak lagi mencontohkan apa yang akan dipraktikkan, tetapi saya
berusaha bagaimana supaya peserta didik yang melakukan secara langsung. Soal benar salahnya aktivitas gerak yang dilakukan itu urusan di belakang, yang jelas mereka mau berperan dulu. Itu dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Moni. Berikan tepukan untuk Kakak Moni, luar biasa ya. Kakak Moni terlalu merendah. Biasanya luar biasa ini Kakak Moni. Oke, satu lagi kita dengar suaranya pemuda-pemuda sebenarnya bagusnya. Kakak, coba deh didengar suaranya Kakak Irwan, standby juga depan laptop ini. Silahkan kasih nyala mic tak Kakak Irwan. Didengar-dengar suara tak. Kakak Irwan. Oke, nah tinggalkan laptopnya Kakak Irwan ya. Oke, saya satu orang lagi saya cari. Coba Kakak Reza, kedengaran suara tak Kakak Reza? Kakak Reza? Kakak Maria Sirenden? Halo? Kemana semua kakak-kakakku yang lain ini? Oke kakak, kalau memang masih agak malu lagi untuk raise hand, silahkan manfaatkan fitur chatnya kakak, supaya saya bacakan. Di fitur chat saja kakak-kakak tulis bagaimana praktik aksi nyata kakak-kakak yang telah kakak terapkan. Apakah sudah berpusat pada peserta didik? Pertanyaan keduanya, jika iya, apa yang menandakannya? Silahkan tulis saja kakak di kolom chat dan saya bacakan. Kakak Yansen, ada Kakak Yansen? Barusan tidak standby, siap. Woi, luar biasa Kakak Yansen, siap. Silahkan. Siapa tahu mungkin langsung resen Kakak Yansen atau mungkin tulis di kolom chat juga bisa. Oh, langsung saja. Oh, luar biasa Kakak Yansen, lebih bagus. Iya. Sesi pertanyaannya, bagaimana praktik aksi nyata yang saya terapkan, apakah sudah berpusat kepada peserta didik? Kalau secara pribadi, sebenarnya sudah berpusat, karena praktek telah saya berikan dan siswa sudah berperan aktif di dalamnya. Saya kasih tadi 7 di saya dari 1 sampai 10, meskipun saya tahu bahwa siswa itu sudah mampu melakukan, tapi selain itu saya masih tetap memberikan contoh supaya lebih semaksimal mungkin, meskipun ya mungkin saat mereka sudah praktek, ada yang sudah melakukan dengan baik dan ada yang masih perlu peningkatan. Terima kasih. Siap kakak. Satu lagi kakak dijawab. Apa yang menandakannya kira-kira ini? Sehingga kakak Yansen bilang ini nih yang pertanyaan di bawahnya nih. Apa yang menandakannya? Sehingga kakak Yansen bilang sudah berpusat pada peserta didik. Oh ya, yang menandakannya salah satunya ialah peranan siswa terhadap praktek, karena di situ siswa dituntut mampu melakukan dan siswa sudah bisa melakukan dengan baik meskipun belum sepenuhnya yang dilakukan sesuai dengan yang diharapkan. Tapi sudah ada umpan balik antara siswa dengan guru. Oke, terima kasih Kakak Yansen, luar biasa ya. Sebenarnya mantap sekali Kakak Yansen. Siswanya sudah mulai memberi umpan balik, kasih tepukan ke Kakak Yansen lah.
Luar biasa. Oke. Saya izin bacakan. Ada yang sudah tulis-tulis kakak di kolom chat. Kakak Metianan. Iya, silakan Kakak Metianan. Silakan ditulis di kolom chat atau mau resen juga bisa Kakak Metianan. Kakak Susan Randa, menurut saya praktek yang saya lakukan sudah berpusat pada peserta didik, di mana siswa sendiri yang melakukan dengan sesuai di tujuan pembelajaran. Siap Kakak. Yang melakukan dengan sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mereka aktif sendiri saat praktik. Saya hanya memberi masukan sedikit. Luar biasa Kakak Matius Kakak Susan Randa ya, memang panutan memang Kakak Son. Kakak Matius Demangopo, menurut saya belum sepenuhnya, tapi sudah cukup berpusat pada peserta didik. Siap Kakak, sebelum peserta didik melakukan praktek, saya memberikan contoh terlebih dahulu agar siswa mampu mempraktekkannya. Yang menandakannya pada praktik aksi nyata ini, saya berusaha melibatkan peserta didik dalam praktek pembelajaran dengan membagi dua kelompok untuk berpasangan melakukan praktek. Wih, luar biasa Kakak Matius Demangopo, mantap ya. Kakak Metiana, ada tulisannya Kakak Metiana. Kakak Metiana, menurut saya praktik berpusat pada peserta didik menandakan bahwa proses pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan, minat, dan gaya peserta didik. Luar biasa Kakak Metiana ya. Segera diupload videonya Kakak Metiana, mantap Kakak Metiana. Oke, masih ada Kakak yang masih mau menulis bagaimana praktik aksi nyatanya Kakak-kakak. Sekarang sudah waktunya kita berefleksikan sebelum betul-betul dinilai itu video tak oleh di ACC oleh fasilitator dan ditindaklanjuti oleh tim penilai. Oke, saya izin lanjut saja slide-nya Kakak. Kita sudah masuk sekarang di aktivitas kedua. Ini sebenarnya terlalu cepat kita, tapi tidak apa-apa lah. Semoga kita bisa selesai di jam 5 lewat nanti. Ini kita sudah masuk di aktivitas kedua kakak sekalian. Di sini ada banyak pertanyaan nanti yang akan muncul. Ini ada pertanyaan kekurangan. Di sini pertanyaan kekurangannya yang muncul. Apa saja hambatan yang kakak hadapi selama melakukan aksi nyata? Apakah ada bagian dari aksi nyata yang tidak berjalan sesuai rencana? Bila iya, apa penyebabnya? Dan yang pertanyaan ketiga, apa yang kurang dalam persiapan atau pelaksanaan aksi nyata yang kakak lakukan? Saya akan berikan kakak link Padlet untuk mengisinya. Terkhusus kakak-kakak yang login lewat HP, link Padlet itu bisa kakak ya diklik lewat HP. Bisa jika kakak, tinggal kakak klik lewat HP itu link Padlet tak. Untuk jawab ini kekurangannya, karena kalau mungkin dijawab satu persatu untuk kakak-kakak yang lain yang ada di sini mungkin agak sulit, kakak-kakak mungkin malu-malu. Di bagian mana link Padletnya kalau di HP? Saya share link Padletnya kakak di kolom chat. Silahkan tinggal diklik itu kolom chat, pasti arahkan ke link Padlet. Ada link Padlet saya masukkan di kolom chat itu kakak. Semua sudah lihat kakak link Padletnya? Aman ya? Aman, silakan tinggal kakak klik. Jangan lupa menulis namanya kakak. Di dalam link Padlet sana ada 3 pertanyaan. Apa saja hambatan yang kakak hadapi selama melakukan aksi nyata sesuai dengan slide yang ada di sini nomor pertama. Dan yang kedua, apa ada dari aksi nyata yang tidak berjalan sesuai rencana? Bila iya, apa penyebabnya kakak? Dan yang ketiga, apa yang kurang dalam persiapan atau pelaksanaan aksi nyatanya kakak-kakak? Silahkan berefleksi masing-masing melalui link Padlet di sana kakak.
dan saya sharekan itu link Padlet ke sini supaya terlihat kakak-kakak berefleksi di sana. Nah, silakan dilihat layarnya kakak dan silakan semuanya menuju ke sana, link Padlet. Sudah ada saya lihat 2-3 orang yang masuk di dalam link Padlet. Silakan jangan lupa kakak isi nama tak ya sebelum mengisi, ditulis nama tak nanti setelah diisi ini. Manfaatkan waktu dengan baik kakak. Nanti di sini ada kekurangan, ada keberhasilan, dan ada tindak lanjut. Ini kita masih di tahap kekurangan, jadi diusahakan kakak berlekas-lekaslah mengisinya. Di mana link Padletnya? Link Padletnya ada di kolom chat kakak. Siap. Tunggu saya kirim ulang lagi supaya double. Nih, oke masuk. Silahkan kakak diisi link Padletnya. Kakak Resa terlempar-lempar ya, saya isikan ulang ke link Padlet kakak di kolom chat nih, supaya kakak Resa tinggal klik link Padletnya. Itu di kolom chat kakak Resa. Atau saya arahkan, saya copy juga di grup supaya kelihatan. Atau ada kakak-kakak yang tidak lihat link Padletnya. Kakak Resa di link di kolom chat kakak Resa ya. Kakak Monik, hambatan yang saya hadapi selama melakukan aksi nyata adalah mungkin hanya sedikit keberanian dan rasa percaya diri peserta didik dalam melakukan aktivitas gerak bila diminta melakukan tanpa mencontohkan terlebih dahulu. Sehingga kadang saling menunjuk untuk melakukannya terlebih dahulu. Siap kakak Monik.
Itu hambatannya ya. Kakak Paulus Bala, hambatan yang saya hadapi pada saat melakukan aksi nyata adalah keterbatasan alat-alat olahraga. Siap. Kakak Susan Randa, alokasi waktu pembelajaran sangat singkat. Di saat praktek PJOK seringkali tidak cukup untuk melakukan semua, dilakukan terburu-buru. Siap Kakak Susan Randa. Di situ letak tantangannya kita memang. Wajar Kakak Sanul, kalau memang seperti itu wajar. Kakak Matius Demangopo, hambatan yang saya hadapi dalam melakukan aksi nyata adalah kurangnya konsentrasi peserta didik karena perhatiannya teralihkan oleh suasana ramai disebabkan lapangan berada di dekat jalan raya. Oh iya, memang kadang sulit Kakak kalau seperti itu. Silahkan kakak-kakak yang lain menuliskan refleksinya di Padlet, link Padletnya ini kakak ya. Atau memang baru sedikit kakak-kakak yang ada di dalam link Padlet. Saya tidak bisa, tidak kulihat di HP di mana link Padletnya. Coba Ki masuk ke grup kakak, kakak Asmin. Ada juga link Padlet saya masukkan di grup itu. Oh, di grup. Iya, iya. Oke, siap. Siap. Silahkan diisi link Padletnya kakak. Ini ibaratkan pakai sticky note Ki, kerjakan di pleno dan terus ditempel di pleno. Kakak Monik, dalam memang kakak Monik. Mungkin tidak ada yang sesuai rencana, hanya saja, yang tidak sesuai rencana. Hanya saja masalah menyelesaikan waktu yang memang cukup singkat. Iya betul sekali kakak Monik. Di situ letak tantangannya kita. Yang kurang dalam persiapan sebenarnya tidak ada, hanya saja memang waktunya cukup terbatas. Oke, waktu kakak Monik ya. Silahkan kakak-kakak yang lain manfaatkan link Padletnya kakak sebelum kita pindah ke link selanjutnya. Ini masih di tahap kekurangan. Kakak Yunus Payung Sirenden, silahkan. Halo, Iya, silahkan Kakak Yunus. tidak bisa di Padlet. Tidak, Ya, tidak bisa Saya sudah tulis tapi tidak bisa di Padlet. tidak bisa terkirim Publis. Kakak. Ya, tidak bisa. Oh, mungkin belum login Ki. Oh, atau mau HP ku coba di laptop ini Kakak. Oh, begitu. Iya, karena saya HP ku tidak bisa mengetik masuk. Oh, begitu. Itu link Padlet tak? Itu linknya Nuta, langsung ceritanya saja. Sudah terbuka tapi tidak bisa terpublis. Iya. Saya tidak lihat. Bisa Kakak Yunus share screen atau bagaimana caranya bagus supaya bisa saya lihat. Ini link Kakak masih lama gitu terbuka, tapi oh begini Kakak Yunus. Kakak Yunus tulis saja dulu di kolom chat, nanti saya bantu tuliskan di Padlet. Oh iya ya. Ya di kolom chat sini saja Kakak Yunus, nanti saya kopikan ke sana ke Padlet. Oke. Iya, nah ini Kakak Samuel juga sudah tulis dia di kolom chat. Di Padlet Kakak Samuel, kalau mau menulis.
Samuel Tandi Panggalo, hambatan komunikasi serta sarana yang kurang mendukung. Siap Kakak Semu. Tuh ada muncul namanya fasilitator kalau saya yang bantu. Tapi adanya namanya Kakak Semu. Kakak Semu. Kakak Irwan, hambatan yang dihadapi. Hambatan yang saya alami saat melakukan aksi nyata adalah kurangnya sarana dan prasarana di sekolah, sehingga masih ada momen di mana peserta didik hanya menonton gerakan dilakukan oleh temannya serta rasa percaya diri. Satu kuncinya itu kekairuan percaya diri dulu gurunya. Oke, siapa ini Kakak Cabi yang tidak tulis namanya ini nih? Kakak Semu, Bang. Oh, Kakak Reza, silahkan Kakak Reza. Oh, Kakak Yunus Payung, ini sudah ada Kakak Yunus Payung. Hambatan yang saya hadapi dalam melakukan aksi nyata adalah pada saat melakukan video gangguan dari kelas sementara melakukan praktek. Oh, SMK Kakak ya? Ya enggak apa-apa, ajarlah. Kakak Paulus Bala, bagian dari aksi nyata yang tidak berjalan sesuai dengan rencana karena dengan keterbatasan waktu yang cukup singkat. Iya, betul sekali Kakak Paulus. Di situ memang letak tantangannya kita dalam pembuatan aksi nyata Kakak ya. Oke. Kakak Yunus Payung double nih punyanya. Saya hapus satu Kakak Yunus Payung ya. Kakak Metiana, hambatan yang saya hadapi adalah kendala teknis yaitu kurangnya alat-alat olahraga untuk melakukan aksi nyata. Mantap Kakak. Silahkan kakak-kakak yang lain manfaatkan dan linknya, link Padletnya dan dituliskan di sana. Bagaimana Kakak Reza, Moki Resen? Ada yang mau diucapkan? Atau lupa dikasih turun hand? Ini Kakak Reza, kalau begini modelnya nota lagi berarti Kakak Reza sempat blok lagi ini, jadi tidak sempat nilai terbuka. Tidak kita setujui aksesnya. Oh, Kakak Yansen ini yang begini. Bukan Kakak Reza ya. Kakak Yansen, silahkan manfaatkan. Kedengaran suaraku Kakak Yansen? Manfaatkan saja ini link kolom chat Kakak Yansen, terus saya kopikan masuk jawaban tak ke sana. Oke, siap. Iya Kakak Yansen, silahkan. Izin kakak saya lanjut bacakan kakak-kakak yang lain, atau adakah yang kakak-kakak yang lain mau izin bantu kak baca? Kakak Monika, kakak Kason. Yang tidak sesuai rencana adalah saat siswa kurang serius dalam melakukan praktek karena mereka agak grogi karena di video. Oke,
Maklum kami orang kampung. Tidak kakak, justru orang kampung itu semua besar. Kak Irianingsih masuk. Oke, kakak Matius Manganopo, ada bagian yang kurang sesuai dengan rencana, yaitu adanya siswa yang merasa malu karena sering gagal menangkap bola sehingga mereka enggan. Oke kakak. Tugasnya kakak sebagai guru olahraga memotivasi kembali itu siswa yang malu kakak ya, karena gagal menangkap bola, motivasi dia supaya dia tetap semangat. Kakak Metiana, saya kurang menyesuaikan waktu yang cukup singkat. Oke, kakak Yunus. Ada karena siswa saya kurang antusias. Ada yang resen, silakan kakak. Kak, mohon maaf terlambat, bisa kirim linknya Kak, supaya diisi Tunggu, juga. saya kirim ulang linknya kakak. Iya. Saya kirim ulang linknya di kolom chat kakak di. Silahkan. Bayar 5.000 karena terlambat. Biasa pemilihan. Iya. Terlibat dulu Kak Son, supaya cepat dimutasi. Oke, kakak Maria sudah sesuai dengan rencana, akan tetapi ada bagian yang mungkin tidak sesuai dengan waktu rencana kegiatan. Juga ada beberapa kegiatan yang mungkin jauh dari ekspektasi. Oke, yang dibayangkan sebelumnya, tapi secara garis besar mendekati. Oke, mantap kakak Maria Renden. Kakak Resa, ini kakak Resa ada yang menulis. Nah, ada bagian dari reaksi nyata yang tidak berjalan lancar. Di testimoninya ada kebanyakan siswa yang malu, tidak pede di video, jadi baku tunjuk untuk di depan. Oke, memang di situ kakak, tidak apa-apa itu. Kalau kita berada di posisi siswa pasti juga merasa malu, Ki. Tapi di awal apa yang kurang dalam persiapan ini kakak Moni, kakak Semsosan rendah. Sebenarnya tidak ada kurang, cuman kesiapan siswa yang waktu singkat. Ya betul sekali kakak. Di situ memang letak tantangannya kita ya. Tantangan besar sekali di mana banyak tujuan pembelajaran dikejar dalam waktu yang dibatasi. Dan di situ kita putar otak bagaimana sampai. Kakak Matius Demangopo, tidak adanya alat bantu seperti gambar atau video teknik menangkap bola yang baik. Juga penjelasan teknik menangkap bola mungkin tidak tersampaikan dengan cara yang mudah dipahami oleh peserta didik. Silahkan sampaikan dengan cara yang mudah dipahami kakak ya. Itu tugasnya kakak. Kakak Matius Demangopo. Kakak Mentiana, kurangnya alat-alat peraga untuk memadai di sekolah karena peserta didik tidak percaya diri dan takut melakukannya. Banyak yang salahkan. Wah ini kakak Mitiana, salahkan kepala sekolahnya. Nanti kakak Mitiana, nanti saya tanyakan, bilang siapkan alat peraga untuk kakak Mitiana. Nanti saya tanya Pak Luther. Oke, kakak Yunus Payung Sirenden, yang kurang dalam persiapan atau pelaksanaan aksi nyata saya yaitu kurang mempersiapkan alat olahraga seperti tidak memasang bola-bola. Oke, silakan dipersiapkan lebih matang. Tidak apa-apa itu kakak Yunus. Ada yang resen? Oh kakak Semu ya. Kakak Semu, Samuel, semua bagian aksi nyata sudah berjalan sesuai rencana, tetapi masih ada siswa yang kurang percaya diri. Oke, tunggu saya kopikan ke sana kakak Semu. Sudah sesuai dengan rencana ya. Oke, ini kakak Semu spesial dituliskan sama fasilitatornya. Silahkan kakak-kakak yang lain sambil mengetik dan kita sambil lanjutkan juga ini kegiatannya kita. Itu ada link kedua lagi di tindak lanjut.
Silahkan kakak isikan di sana. Kalau kakak masih ada kakak yang belum isi ini, silahkan tetap diisi kakak ya. Oke, itu ini tadi pertanyaan yang kita isi di link Padlet. Sementara kakak-kakak sambil mengisi yang bagian kekurangan, atau masih mau tambahan waktu kakak untuk isi itu bagian kekurangan? Tambah-tambah saya dulu 3-4 menit kakak di 5 menit lah. Kak Wirya juga baru tadi kodong minta linknya. Silakan diisi dulu kakak, saya izin buang air dulu. Bukan itu gambarku. Ih, salah ko tuh. Oke kakak, sambil kakak isi ya. Bicara kekurangan. Samuel, berbicara kekurangan persiapan aksi nyata. Langsung pertanyaan ketiganya kakak, saya mau. Oh kurangnya itu ya, cocok nih. Kakak Samuel. Oke. Berbicara kekurangan. Dalam persiapan aksi nyata, menurut saya cuman kesiapan mental dari peserta didik. Oke, siap kakak. Tugas tak kakak disiapkan mentalnya peserta didik, tak latih dengan baik. Sebenarnya masalah mental kakak, asalkan terbiasa dia pasti aman. Saya izin share kakak link kedua di kolom chat. Silakan kakak lanjutkan isi. Terlalu lama Mikodong menunggu kakak Monica sama kakak Yansen selesai mau sekali menaisi link selanjutnya. Ini kakak, kita lanjutkan slide-nya, kita masuk di slide keberhasilan. Jadi kakak juga diminta apa yang berhasil dari
Apa kakak lakukan? Cuman 2 pertanyaan kakak di sana. Silahkan. Oh, kakak Wiryaningsi tersesat ya. Langsung isi keberhasilan kakak Ningsi. Maafkan saya kakak Wirya. Saya salah kasih link tadi itu. Itu link keberhasilan kakak. Silahkan diisi. Ini kakak Wiryaningsi link sebelumnya. Isi Miki juga. Pusing Miki lihat link kalau begini. Ini kakak link yang kedua. Saya kasih masuk lagi di grup itu yang link kedua. Silahkan kakak-kakak sekalian untuk mengisi. Kakak Wiryaningsi ternyata sudah curi star mengisinya. Tidak apa-apa ya. Silahkan kembali. Kakak Wirya. Maaf Kak, terlempar tadi. Deras sekali hujan. Iya, aman kakak. Isi juga link untuk kekurangan kakak ya. Kakak Monik, silahkan. Yang paling bawah linknya. Iya kakak, kalau mau terlalu rancung di kolom chat. Di grup WA bagus, di grup WA. Rapih di grup WA. Link yang di grup WA itu, kalau yang di terlalu rancung. Mati mic tak? Lain muncul kalau diklik ini yang paling terakhir linknya di bawah. Oh iya kak, bukan keberhasilan yang muncul tulisannya? Bukan. Bukan. Oke, saya ulang tulis yang paling bawah. Iya. Nih. Itu keberhasilan. Mantap, kakak Wiryaningsi sudah jawab ini keberhasilan. Izin saya share screen ke arah sana. Tapi member saja yang boleh isi. Kenapa begitu kalau dibuka? Apa itu kakak Monik? Atau jaringanmu ini? Members Ya, jaringan. only. Ini ada kakak Wiryaningsi isi di dalam di bagian yang ke link selanjutnya. Waduh. Sisa saya dong yang belum. Kenapa tidak bisa? Oh belum. Ini kakak Matius Demangopo juga sudah. Wih, lancar kakak Matius Demangopo. Nggak bisa saya, nggak bisa masuk. Kok tidak bisa? Entahlah jaringan atau apa. Yang muncul kalau saya klik toh members only Padlet. Member only Padlet? Yes. Oh, hanya member Padlet mungkin masuk maksudnya. Oke, klik ulang Ki, coba. Iya, kenapa bisa masih masuk saya? Atau refresh, klik refresh. Bisa. Terima kasih. Bisa nih? Bisa. Kenapa kakak Irwan? Ada masalahnya kakak Irwan juga ini? Hanya anggota, bukan Ki, anggota Padlet kakak. Bisa itu kakak Irwan? Kak, refresh Ki. Padlet kedua mini Kak. Iya, Padlet kedua itu keberhasilan kakak. Kalau Padlet pertama kekurangan dia judulnya. Belum bisa isi itu Kak. Nah, tunggu, aku kirimkan pribadi Miki supaya tidak kemana-mana linknya. Karena 3 link di saat ini. Kirimkan pribadi di WA linknya.
Kak Fasil, Iya, siap kakak, saya mau. pencapaian yang dimaksud ini dalam melakukan aksi nyata ya? Yes, betul. Siap-siap. Kira-kira pertanyaannya seperti ini. Apa saja pencapaian utama yang diraih dalam kegiatan ini? Atau dalam kegiatan aksi nyatanya kakak. Gitu kakak cerita. Kurang lebih seperti itulah maksud pertanyaannya. Pertanyaan kedua, apa yang paling membanggakan untuk kakak ceritanya? Atau memuaskan dari hasil kegiatan ini? Silahkan diisi kakak-kakak yang lain. Baru dua ini, baru kakak Matius Demangopo sama Wiryaningsih. Pencapaian saya, kakak Wiryaningsih, pencapaian yang saya dapat adalah saya dapat merancang pembelajaran yang lebih variatif dan menarik. Luar biasa kakak Wiryaningsih ya. Kakak Matius Demangopo, pencapaian utama yang diraih dalam kegiatan ini adalah meningkatnya keterampilan peserta didik dan saya bisa lebih memahami tingkat kemampuan dan tantangan yang dihadapi siswa sehingga dapat luar biasa kakak Matius Demangopo. Kakak Monik, pencapaian utama yang diraih dalam kegiatan ini adalah saya dapat merancang program pembelajaran yang benar-benar berpusat pada peserta didik sehingga peserta didik dapat melakukan aktivitas gerak sesuai dengan tujuan pembelajaran dan saya juga dapat dengan mudah menilai hasil belajar peserta didik saya. Kakak Resa, pencapaian utama yang diraih dalam aksi nyata ialah siswa dapat melakukan praktek dengan berkelompok dan memberi penilaian ke teman kelompoknya tentang praktek yang dilakukan. Mantap, kakak saya asesmen otentik. Kakak Mitiana, pencapaian utama yang diraih dalam kegiatan adalah untuk meningkatkan keterampilan peserta didik. Dan saya memahami tingkat kemampuan belajar peserta didik. Oke kakak. Apa yang paling membanggakan? Peserta didik dapat terlibat langsung dan antusias. Wih, luar biasa antusias nih kakak Wiryaningsih peserta didiknya. Hal paling memuaskan bagi saya adalah saat melihat wajah bahagia dan ceria dari peserta didik ketika mereka berhasil mencapai sesuatu yang sebetulnya dianggap sulit. Ini adalah bukti nyata bahwa proses pembelajaran bukan hanya tentang keterampilan fisik, tapi tentang juga membangun karakter dan kepercayaan diri. Luar biasa kakak Matius Demangopo. Respect saya. Silakan kakak-kakak yang lain manfaatkan waktunya untuk isi link kedua. Apa dia bilang? Kakak Maris Renden, Kak bisa kirim ulang linknya. Tadi terlempar. Oke, saya kirim ulang linknya untuk link kedua kakak ya. Silakan perhatikan kolom cetak ini kakak. Kakak Samuel, pencapaian utama menurut saya adalah dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Oke kakak Samuel, saya bantu klikkan di sana kakak Samuel. Kakak Son, pencapaian utama yang dapat diraih di aksi nyata yaitu siswa mampu menguasai teknik dasar olahraga tertentu seperti
teknik lari estafet, peningkatan koordinasi kerjasama dalam tim, kelincahan dan kekuatan fisik. Tetap memang Kakak Son. Oke, Kakak Reza, yang paling memuaskan dalam aksi nyata ini adalah siswa sangat senang dalam praktek lompat jauh, terlebih di testimoni peserta didik. Sangat semangat di situ. Oh gitu Kakak Reza. Tidak malu-malu ya peserta didik tak? Langsung semangat. Kakak Monik. Kakak Monik, keberhasilan yang paling membanggakan dari hasil kegiatan ini adalah saya dapat menyaksikan kebahagiaan dan keceriaan serta semangat belajar dan antusiasme dari peserta didik. Saya sangat saya saat mereka dapat melakukan aktivitas gerak yang sebenarnya mungkin sulit dilakukan, namun setelah melakukan ini mereka lebih semangat dan bisa melakukan. Ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran bukan hanya tentang kemampuan praktek peran, namun juga tentang menumbuhkan semangat. Luar biasa Kakak Monik memang. Pencapaian yang diraih Kakak Irwan, pencapaian yang diraih pada kegiatan aksi nyata yaitu peserta didik sudah lumayan aktif dalam proses pembelajaran serta kualitas pembelajaran yang menurut saya lebih baik dibandingkan sebelum ikut kegiatan PKGP Jauh Kawah. Sponsor Kakak Irwan luar biasa. Daftar jadi fasil Kakak Irwan ya. Pencapaian yang saya raih dalam kegiatan ini adalah meningkatkan keterampilan siswa dalam permainan bola voli. Oke, Kakak Yunus. Kak Metiana, peserta didik dapat terlibat langsung dalam melakukan aktivitas untuk proses pembelajaran yang lebih aktif. Oke, Kak. Silakan dimanfaatkan link Padletnya Kakak, menulis. Kalau ada yang memang Kakak tidak bisa menuju ke Padlet, kayak Kak Semu, tuliskan mungkin saja. Oh, Kakak Yansen juga tidak bisa tadi ya. Silahkan refresh Kakak Yansen, mungkin bisa itu. Faktor jaringan melambat mungkin tadi. Nanti untuk link ini, link yang kedua saya tuliskan di dalam Kakak Yansen. Dan set. Pertanyaan kedua. Oh, hambatan ini Kakak Yansen. Maaf, saya salah. Bagaimana Kakak sudah semua menulis di link Padlet?
Oke kakak ya, saya lanjutkan ke link ketiga kakak langsung saja ya. Atau masih mau Ki? Masih ada yang belum tembus, belum menulis kakak Paulus Bala. Oke. Nanti saya kopikan Ki ke dalam pencapaian utama kakak untuk kalau kakak Paulus Bala. Saya kopikan ke sana kakak Paulus Bala ya. Oke. Kakak Resirenden, pencapaian utama dalam proses pembelajaran ini adalah peserta didik dapat memahami tujuan pembelajaran, kerjasama tim, juga komunikasi, juga rasa percaya diri, sportivitas luar biasa. Kakak Maria Sirenden, kakak Paulus Bala, pencapaian utama yang diraih dalam kegiatan ini adalah terlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran dan pengembangan keterampilan olahraga untuk kakak semua. Hal yang membanggakan memuaskan diri kegiatan aksi nyata ini menurut saya adalah peserta didik terlihat senang dan antusias dalam proses pembelajaran. Untuk kakak Irwan. Saya izin share link selanjutnya kakak ya. Silahkan langsung saja kakak kerjakan di sana. Sambil yang belum mengerjakan silahkan diisi kakak. Oh ada dia tulis kakak. Paulus Bala, kakak Semo juga ada. Yang paling membanggakan menurutnya kakak Semo. Tunggu saya kopikan kakak Semo ya. Oke, kakak Semu, yang paling membanggakan menurut saya adalah keterlibatan peserta didik dan rasa percaya diri peserta didik dalam pembelajaran mulai meningkat luar biasa kakak. Saya juga senang kalau seperti itu. Oke, saya izin share link ketiga kakak di kolom chat. Son, kalau sudah ditulis tapi belum dibaca tidak apa-apa kakak. Tunggu saya bacakan Ki kakak. Tidak kelihatan nih. Kakak Susan Randa. Oh ini dia. Pencapaian utama yang diraih di aksi nyata yaitu siswa mampu menguasai teknik dasar olahraga tertentu. Seperti teknik, oh sudah ini saya bacakan ke kakak. Ini ada love-love-nya kakak. Kakak Son. Yang paling membanggakan saya di aksi nyata ini adalah bisa mengajar siswa dalam waktu singkat. Mulai dari awal, inti, dan penutup. Dan siswa sangat senang berolahraga setiap yang POJK. Iya kakak, di situ dalam waktu singkat kita sebagai guru tertantang dan berpikir keras bagaimana caranya supaya saya cepat menyampaikannya ini. Ini sebenarnya salah satu teknik tantangannya kita di sana. Tetap kakak Sonsosan rendah. Kakak Maresi Renden dapat melihat peningkatan nyata dalam kemampuan teknis peserta didik para siswa. Siswa menyaksikan perkembangan kerjasama, mendapatkan umpan balik positif dari peserta didik dan juga melihat siswa menikmati proses belajar. Mantap kakak Merasa Renden. Keren. Izin saya share link ketiga kakak ya. Saya tulis agar tidak rancu. Nih link ketiga kakak, silakan langsung diklik ke sana.
Apa pertanyaan di link ketiga? Silahkan ke sana kakak-kakak sekalian. Ya, ada di tindak lanjut. Ini pertanyaannya. Banyak ya yang masuk. Kalau diminta mengulang apa yang kakak ingin lakukan? Dan pertanyaan kedua adalah pada proses pembelajaran PJOK di sekolah, seperti apa yang akan kakak lakukan? Silahkan kakak-kakak diisi menggunakan hatinya kakak mengisi. Sudah banyak nih kakak-kakak yang lulus UP di sini ya, berarti bisa dibilang tinggal menunggu acara wisudanya kakak-kakak sebagai guru profesional. Kakak Yansen Mardi juga sudah UP, kakak Asmin, kakak Wiryaningsi, guru profesional dan sertifikat PKG secara bersamaan. Oh, kakak Polus Bala yang membanggakan. Oke, saya kopikan ke kakak Polus Bala ke bagian keberhasilan ya. Oke. Lanjut di link ketiganya, kakak itu link ketiga di atas saya share. Saya share ulang link ketiga lagi. Oke. Silahkan menulis kakak, kurang lebih 10 menitan lagi lah. Kakak tulis ini, baru kita lanjutkan slide tak. Atau ada kendala kakak masuk di link ketiga? Aman? Kayak link kedua tadi? Oh, aman ya? Ini banyak tandanya sudah masuk ini. Oke, baru satu menjawab kakak. Silakan diisi. Kalau diminta mengulang, yang akan saya lakukan adalah mendampingi dan mengarahkan peserta didik sebaik mungkin, sehingga mereka semakin memahami tujuan pembelajaran dan mereka dapat menikmati proses pembelajaran secara maksimal. Dengan demikian mereka akan terlibat aktif dalam mengikuti pembelajaran. Luar biasa kakak Monik. Jika diminta mengulang, tapi tidak jika tidak diminta jika mengulang ya, aman. Apabila diminta mengulang, yang saya akan lakukan adalah memanfaatkan alokasi waktu semaksimal mungkin agar tercapai pembelajaran, agar capaian belajar dapat tercapai. Luar biasa kakak Iryaningsi. Aman kakak Irya. Silakan kakak-kakak yang lain ditulis di link yang ketiga Padletnya kita kakak.
Silahkan diisi kakak-kakak linknya. Link yang ketiga. Oke, kakak Sonsosan rendah. Mantap ya. Kalau diminta mengulang, saya akan mempersiapkan betul-betul modul ajar. Tapi tidak mengulangi kakak Son, aman. Waktu sebaik-baiknya sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan sempurna. Yang akan saya lakukan, diminta mengulang ialah motivasi siswa yang tidak percaya diri agar lebih aktif dalam pembelajaran. Biasa kakak. Pada proses pembelajaran PJOK di sekolah yang akan saya lakukan adalah memaksimalkan seluruh aset yang ada, pengembangan meningkatkan aset based thinking, kakak mau ngeri. Meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik sehingga pembelajaran PJOK menjadi wadah. Oke, mantap memang kakak Monik. Berapa dijawab kakak Semu, saya kopikan. Kakak Semu, jika disuruh mengulang, maka saya akan melakukan teknik pendekatan secara mandiri sehingga mereka dapat termotivasi. Oke, mantap kakak Semu ya, saya kopikan masuk ke sana kakak Semu. Oke, kakak Irwan. Yang akan saya lakukan jika diminta mengulang adalah menyusun kembali langkah pembelajaran yang menarik sehingga bisa meningkatkan minat dan antusias peserta didik. Proses pembelajaran sehingga demikian proses pembelajaran bisa berfokus pada peserta didik. Wah, mantap memang kakak Irwan. Ayo mengulang lagi kita kakak Irwan. Oke, kakak Sensesan Randa. Di pertanyaan kedua, proses pembelajaran yang akan saya lakukan di tempat saya mengajar, saya akan berusaha untuk mempersiapkan semua yang terkait dengan materi yang akan diajarkan dengan mendorong siswa untuk lebih aktif saat refleksi. Dan saat menyampaikan kesimpulan, mereka kebanyakan siswa malu-malu saat mulai refleksi dan kesimpulan. Betul sekali kakak, tapi di situ tantangannya kita semua. Pasti malu-malu sekali, apalagi biasanya depan kamera, malu-malu sekali tuh anak-anak. Kak Reza, apabila diminta mengulang, saya akan mempersingkat mungkin pemanasan, biar inti bisa semua peserta didik melakukan praktek dan memahami teorinya juga. Karena di waktu yang singkat itu siswa belum paham betul praktek lompat jauh. Kebanyakan siswa melewati garis tumpuan tolakan saat mau melayang. Hahaha. Yang penting tidak melewati bak pasir kakak saya. Aman gitu. Kakak Maria Sirenden. Saya akan berpartisipasi aktif memahami konsep dasar berlatih sungguh-sungguh. Menjaga sikap sportif dan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Mantap kakak-kakak yang lain. Luar biasa kakak. Bagaimana kakak yang lain sudah banyak selesai menulis di link Padlet? Silahkan dilanjutkan tulis link Padletnya kakak-kakak. Bagi kakak-kakak yang belum menuliskan link Padlet. Sambil saya izin lanjutkan slide-nya kita supaya efisien waktunya kita semua. Oke, mohon izin kakak saya lanjutkan kakak ya, ditulis, tetap ditulis. Ini tersave ini barang. Kakak Yansen pertanyaan 1 link 3. Oke, kakak Yansen juga terkendala ya. Tunggu saya kopikan ke kakak Yansen. Pertanyaan 1 link ketiga. Oke.
Samuel, oke. Oke, kakak, ini slide-nya kita. Silahkan. Ini yang tadi kita tuliskan semua di kekurangan, ini di keberhasilan, dan ini di tindak lanjut. Kakak semua sudah berefleksi di daerah sekitar sini, kakak ya. Oke, saya akan lanjutkan. Ini yang setelah kakak lakukan, setelah kakak telah melakukan analisa pemetaan yang menjadi dukungan, hambatan, tantangan yang kakak hadapi saat melakukan aksi nyata. Dan solusi yang kakak tawarkan juga sudah ada di sana. Dan mengisi Google Dokumen. Kita tidak pakai Google Dokumen, kakak ya. Kita tadi pakai Padlet. Kalau Google Dokumen kadang kalau banyak masuk kadang lalot. Jadi kita rubah medianya menjadi Padlet. Oke, kakak Semo, tunggu dulu ya, saya kopikan masuk kakak Semo. Kakak Semo, yang saya ingin lakukan dalam proses pembelajaran PJOK di sekolah adalah berusaha untuk menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan. Oke, siap kakak Semo. Saya kopikan masuk di link ketiga pertanyaan 2 ya. Kak Metiana. Yang saya lakukan adalah melibatkan peserta didik untuk memberikan kesempatan dan berperan aktif dalam pembelajaran sehingga tercipta pembelajaran menyenangkan, menarik untuk peserta didik. Kakak Yunus, dalam proses pembelajaran PJOK di sekolah akan saya lakukan adalah melibatkan peserta didik aktif dalam pembelajaran PJOK dan memanfaatkan aset yang ada tersedia di sekolah. Oke, kakak. Saya mohon izin. Saya mohon izin lanjutkan slide-nya kakak ya. Oke, ini dia ceritanya kakak semua sudah berbagi praktik, berbagi refleksinya masing-masing, dan kakak bisa saling membaca refleksi dari teman-teman yang ada di sana kakak sekalian. Linknya akan saya sebarkan ulang, link 1, link 2, dan link 3 nanti di grup supaya kakak yang belum berisi tetap bisa isi dulu sebelum linknya terkunci. Oke kakak ya. Dan kita sebenarnya di sini sudah diminta untuk membahas dua kegiatan selanjutnya ke depan. Ini di penghujung kegiatannya kita kakak. Yang pertama kita sudah masuk di modul 3. Di modul 3 itu komponennya lumayan berat kakak. Di situ judul modulnya adalah menggerakkan rekan sejawat. Jadi bisa dibilang di situ nanti kakak akan melakukan rencana tindak lanjut atau RTL. Ini kakak. Ini gambarannya kita akan bahas nanti. Kurang lebih dibahas sedikit di sini kakak tentang RTL. Dan akan kakak lakukan yang namanya bukti karya. Di bukti karya itu akan ada 3 hal yang kakak akan lakukan kembali. Yang pertama, bisa kakak pilih dari 3 hal. Yang pertama diminta lakukan video, buat video pembelajaran dengan modul, buat praktik baik dengan PDF-nya, dan yang ketiga buat modul ajar. Dipilih salah satunya saja kakak, tidak dipilih semuanya. Nanti akan dibahas lebih dalam lagi di proses tindak lanjutnya. Oke kakak-kakak sekalian, dan membahas ada kira-kira mau ditanyakan tentang RTL atau mau nanti dibahas setelah selesai? Aman ya? Kak Yansen, tunggu dulu Kak Yansen, saya kopikan masuk ke sana. Kak Yansen, link kedua, pertanyaan kedua, link ketiga. Oke, Kak Yansen. Yang akan saya lakukan adalah merancang modul. Kakak Irwan, rancang modul pembelajaran, sarana prasarana yang di sekolah serta berkomunikasi dengan teman sejawat.
mengenai pendekatan model metode strategi pembelajaran. Ini memang Kakak Irwan ya, teknis sekali. Cakep. Oke, saya lanjut saja Kakak ya, slide tak. Oke. Oh. Ini ceritanya dikasih pantun atau kata-kata motivasi dari slide-nya BBGP. Dia berkata, belajar bukan untuk menjadi yang terbaik, tapi belajar untuk menjadi lebih baik. Oke, Kakak. Oke, kita sudah masuk di tahap terima kasih, Kakak. Kakak kayaknya sudah tunggu-tunggu sekali ini. Terima kasih. Silahkan kakak-kakak sekarang. Tepuk tangan memang kasih dulu tepuk tangan untuk Kakak Susan Rendah. Oke. Saya mau bilang Kakak di pertemuan ke depan itu ada 3 JP di tanggal 21. Pertemuan selanjutnya itu di tanggal 21, 3 JP. Di tanggal 22, 3 JP. Dan di tanggal 23 itu 1 JP. Itu di pertemuan selanjutnya. Langsung padat materinya kita lah di sini supaya kita cepat beres. Jadi langsung dipadatkan itu materi bagian ketiga. Oke, saya izin stop share. Oke, sebelum kita akhiri pembelajarannya kita kakak-kakak sekalian, bisakah salah satu dari kakak-kakak yang sudah tepuk tangan tadi dan menunggu slide terima kasih bisa berdoa dulu kakak sekalian. Mana kakak, siapa kakak berdoa tadi? Matius Demangopo, siapa mau ditunjuk kakak Matius Demangopo untuk berdoa? Mumpung banyak menyala kameranya. Ya, untuk membawakan kita dalam doa ada Kakak Son yang siap. Oke Kakak Son, silahkan Kakak Son. Kakak diberi kepercayaan. Ya, sebelum kita Majelis Mentor. kegiatan tatap maya kita pada sore hari ini, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan yang beragama Kristen saya pimpin. Kita berdoa. Berpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, jikalau di sore hari ini kami boleh melakukan kegiatan kami selama 2 jam, sudah kami lewati dengan baik. Pelajaran hal-hal yang bisa mendukung kami di dalam melaksanakan tugas kami, karena anugerah-Mu, biarlah ilmu yang sudah kami dapatkan ini boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Saatnya kami akan berubah dari kehidupan kami semua, berikan umur panjang, kekuatan, kesehatan selalu baik di rumah tangga kami maupun di tugas tempat kami bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke, terima kasih Kakak Son. Masih ada yang belum menyala kameranya? Kasih nyala dulu kamera tak Kakak, baru difoto. Baru kita foto-foto, baru aman, baru kita bisa stop record. Kak Hendra, Kakak Reza bisa menyala kamera tak? Apa jika Kak gendongnya Nata berfoto? Tidak apa-apa, bagus lagi. Seandainya kan ada anakku, ku gendong juga. Terima kasih. Kameranya saya tidak bisa. Laptopnya lagi bermasalah kakak. Curhat Kakak Fasil. Kasmin. Oke, bagaimana Kakak Irwan? Bagaimana gaya foto? Berbaiki dulu Kakak Irwan. Oh Kakak Irwan. Sembarang saja Kak. Bagaimana Anda bilang Kakak Irwan itu? Ini begini Kakak. Jangan bahaya ini. Bukan itu. Oh, nggak ada tuh. Andai itu kamera. Perbaiki dulu Kakak Reza. Bagaimana kasih keluar dulu gaya Kakak Reza baru difoto. Gayanya Kakak masih Reza? sayang. Mana Kakak Reza? Halo Biar tidak bocil. bicara jika Kakak Reza kasih keluar gaya saja. Ya, aku menangis bila.
Itu gayanya Kakak Son, ikuti. Silakan dilihat Kakak Son. Perlu foto ki. Belum pi, mohon maaf lahir batin kakaknya bulan 3 pi. Oke, silakan diikuti. Anak kasih keluar juga anaknya Kakak Semu. Oke, saya hitung kakaknya, silakan bergaya. 1, 2. 2. Terima kasih atas pertemuannya kita hari ini. Saya ingatkan sekali lagi, ke depan 2 hari ke depan ada 3 JP yang sangat mantap. 2 hari berturut-turut. Saya izin kakak sekalian untuk stop record supaya kita bisa bahas bebas tentang ke depan. Padat sekali itu ke depan kakak RTL dan bukti nyata. Oke kakak, itu lagi. Status bertanya belum dikirim kakak. Saya izin kakak stop record dulu ya. Terlempar tanya. Baik, kakak. Jaringan. Lempar